Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitria AM, NIM 1804 2004. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen risiko kebencanaan tentang isu-isu kontemporer maraknya man-made disaster. Yang pertama, kita harus tahu apa itu bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada manusia. Setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan. Selain itu, bencana juga merupakan situasi dan kondisi mengancam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam. Menurut Nurjana, terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu pertama, faktor alam, merupakan karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua, faktor non-alam, merupakan bukan karena non-alam dan bukan juga akibat perbuatan manusia. Yang ketiga, faktor sosial, merupakan akibat perbuatan manusia. Secara umum, faktor penyebab terjadinya bencana alam adanya interaksi dari ancaman dan kerentanan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana ialah yang pertama, pelatihan mengenai bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, koordinasi antara pihak-pihak terkait. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan darurat saat terjadi bencana. Dan yang keempat, bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang terluka saat bencana. Macam-macam bencana alam yang diakibatkan oleh manusia atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari alam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terdiri dari gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa bantuan, gempa bumi buatan, gempa bumi tumbukan. Akibat bumi ini bisa membuat orang kehilangan nyawanya apabila getaran gempa bumi tersebut sangat kuat dan banyak menimbulkan kerugian seperti robohnya bangunan atau rumah masyarakat, seperti gambar berikut ini. Nah, gambar pertama ini menjelaskan rusaknya jalan akibat gempa bumi, dan gambar yang kedua menunjukkan rusaknya sebuah perumahan atau gedung-gedung yang diakibatkan oleh gempa bumi. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir merupakan suatu peristiwa yang paling sering terjadi di Indonesia. Terjadinya banjir menimbulkan konsekuensi yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan manusia. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, ialah yang pertama, kematian. Yang kedua, kerusakan pada sarana. Ketiga, kerugian materi. Dan keempat, terhambatnya arus transportasi. Yang kelima, terhambatnya kegiatan perekonomian. Nah, seperti di bawah ini gambaran umum kerugian yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, kerugian materi. Yang ketiga, terhambatnya arus transportasi. Yang keempat, terhambatnya perekonomian masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berjualan lagi karena diakibatkan oleh banjir. Nah, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus adalah murni bencana alam, sedangkan selebihnya dari beberapa bencana yang muncul dari alam seperti banjir, kekacauan iklim, tanah longsor merupakan bencana lingkungan hidup yang bukan pertama-tama dan terutama disebabkan oleh peristiwa murni alam, tetapi juga adanya campur tangan manusia di dalamnya. Disebut bencana lingkungan hidup karena sebagian atau seluruh peristiwa tersebut disebabkan oleh krisis lingkungan hidup, yaitu kehanuran, kerusakan, dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah dan perilaku manusia. Yang ketiga, polusi udara. Polusi udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dalam membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebab terjadinya polusi udara yaitu
Karena semakin banyaknya kendaraan pribadi yang memenuhi jalanan kota, jadi penyebab utama terjadinya polusi udara ialah hasil dari emisi kendaraan bermotor, terutama yang tidak terawat dan mengeluarkan banyaknya gas yang berbahaya, sifatnya merusak baik terhadap lingkungan dan kesehatan diri manusia. Gambaran ini ada beberapa contoh gambaran umum terhadap penyebab terjadinya polusi udara. Yang pertama, gambaran tentang kendaraan. Yang kedua, asap rokok. Yang ketiga, asap pabrik. Nah, inilah gambaran disaster retreat yaitu tsunami yang terjadi di sebuah wilayah kita, yaitu akan menghilangkan sebuah nyawa manusia. Disinilah banyak terjadi hilangnya nyawa manusia yang disebabkan oleh tsunami atau gempa bumi. Saat terjadi bencana gempa bumi atau tsunami, manusia berhamburan berlarian. Ini salah satu contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam, bukan faktor tangan manusia. No, Dad. I told you I'm with you. Careful, everyone! In the arm! In the arm! Watch your step! Up the ramp, everybody! Good, good. Guys, help me with the door! Get the door! Get the door! Guys! Everybody, hang on! You guys all right? You okay? There's been a flood at Prestige Crest, and you're seeing live images of New York Noah's Ark caught in the storm surge and heading towards Memorial Bridge. Turn this thing around! We're not gonna make that! Move us back up! I command thee! Hold! Stop! Whoa!
satu contoh bencana alam Hai yang sobat, paling sering ketemu lagi terjadi dengan di video on the Indonesia. spot terbaru. Berbagai fenomena alam paling mengerikan seringkali terjadi di muka bumi. Bahkan peristiwa ini karena tidak dapat kita duga waktu dan di mana tempat kedatangannya, peristiwa alam bisa saja datang dengan berbagai bentuk seperti tanah runtuh, banjir, puting beliung, dan badai yang sangat dahsyat. Fenomena alam dapat memberikan efek yang besar terhadap kehidupan kita. Bisa merobohkan infrastruktur suatu kota, seperti jalan umum, bangunan rumah hingga merugikan berbagai wilayah yang telah mengalaminya. Baru-baru ini ada beberapa fenomena alam yang begitu dahsyat yang telah melanda berbagai belahan negara di dunia. Beberapa di antaranya begitu mengerikan dan membuat warga menjadi ketakutan. Nah sobat, kali ini video on the spot terbaru akan membahas tentang beberapa fenomena alam mengerikan Dan yang ketiga, inilah salah satu contoh bentuk polusi udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.